Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan DPR, rapat kerja bersama dengan BPJS, Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, Purbaya belak-belakan menerangkan sesuatu yang sebenarnya prinsipal, kawan-kawan. Dia menyatakan, uang yang saya gelontorkan untuk PBI, penerima bantuan iuran BPJS itu sama besarnya dengan tahun-tahun yang lalu. Itu sama. Tapi jumlah yang diberikan dia itu, jumlah penerima bantuan itu sudah berkurang 11 juta dari 90 juta penerima. Artinya apa? Jumlah pesertanya, jumlah yang dibantu itu berkurang. Uang yang digelontorkan sama. Artinya, kalau boleh saya tafsirkan di sini, kemana sisanya itu digelontorkan, diberikan, atau dimanfaatkan, atau diterimakan, atau diselewengkan. Jumlahnya sama ini. Jumlah uangnya sama. Tarifnya sama, tapi jumlah orangnya yang sekarang itu dipotong 11 juta. Tahun lalu sama dengan tahun sekarang yang digelontorkan. Ini yang 11 juta kan tidak menerima nih sekarang. Kemana itu uangnya? Itu maksud saya, kemana diberikan iuran itu? Kemana hilangnya iuran tersebut? Sebentar dulu kawan-kawan. Kalau Purbaya sudah raker dengan DPR, kemudian ada permasalahan di masyarakat, ada permasalahan di bidang keuangan, dia selalu menyentil ada kemungkinan korupsi di situ. Ada kemungkinan korupsi di situ. Contoh, ini contoh ya, saya katakan kepada kawan-kawan, dia mengatakan kemarin itu, setahun, belum setahun, mungkin 4 bulan yang lewat dia menyatakan begini, pada waktu jurnalis menanyakan itu, saham to the moon, naik, begitu kan? Dia menyatakan dengan sederhana, tapi di balik itu nampak sama kita dia menyentil sesuatu tentang korupsi juga. Itu saya minta kepada OJK untuk membereskan masalah goreng-gorengan saham. Sekarang terbukti kan? OJK akhirnya mundur. Bareskrim masuk, sudah ada tersangkanya. Di situ sentilnya. Belum lagi dia mengatakan begini kawan-kawan. Pada waktu raker dengan DPR, ada undang-undang cipta kerja yang dibuat oleh pemerintah dengan DPR kemarin itu mengenai batubara. Batubara yang selama ini dikenakan bea cukai untuk ekspor. Setelah itu bea cukai ekspor itu dihapus di undang-undang cipta kerja. Tapi dijadikan objek pajak. Yang diekspor itu dijadikan objek pajak oleh pemerintah dengan DPR. Dan kata-kata Purbaya masih saya ingat sampai sekarang di depan raker dengan DPR. Rupanya DPR dengan pemerintah canggih. Bukan. Rupanya industri batubara sangat canggih. Bisa dia melobi, anggota DPR, melobi pemerintah untuk memboncoskan, untuk merugikan negara. Membuat undang-undang yang merugikan negara. Untuk menguntungkan industri batubara 25 triliun setiap tahun. Dan menjadikan batubara sebagai objek pajak sehingga bisa direstitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah pengembalian pajak. Kalau pengembalian pajak aja enggak apa-apa, berarti dia nol pajak nanti. Dia bayarnya 10 triliun sekarang, kemudian dibalikkan 10 triliun. Bagus. Bagusnya bagaimana? Dia dibebaskan pajak. Tapi ini tidak. Dia bayar pajak 10 triliun, tapi dikembalikan kepada industri batubara itu 35 triliun. Sehingga negara rugi 25 triliun disubsidi industri batubara. Sekarang muncul pertanyaan, kerugian negara 25 triliun setiap tahun. Bukankah korupsi itu adalah merugikan kekayaan negara, merugikan APBN? Kemudian kok menguntungkan batubara, industri batubara? Di mana yang membuat peraturan adalah DPR dengan pemerintah. Kok DPR dengan pemerintah merugikan kekayaan negara 25 triliun dengan membuat peraturan di Undang-Undang Cipta Kerja? Pertanyaannya, kalau dalam logika secara sederhana, tidak mungkin DPR dengan pemerintah ini oknum. Tidak mungkin oknum pemerintah dengan DPR itu tidak mengetahui ini akan memberikan keuntungan kepada industri batubara dan merugikan kekayaan negara. Pertanyaannya, apakah, ini pertanyaan kawan-kawan, apakah ada setoran atau sogok dari industri batubara ini untuk melahirkan peraturan tersebut? Biasanya begitu, ijon peraturan itu seperti itu yang sangat canggih. Dibuat peraturan untuk menguntungkan sesuatu pihak, pihak ini akan menjanjikan atau sudah membayar. Biasanya dalam hal ini KPK, kemudian BPK, kepolisian, kejaksaan harus masuk juga di sini. Oke.
Kemudian ribut transfer ke daerah-daerah yang dikurangi oleh Menteri Sri Mulyani sebelumnya. Purbaya hanya melaksanakan. Kemudian ribut kepala daerah itu kepada Purbaya. Kemudian dilihat oleh Purbaya. Banyak itu dana-dana mengendap di daerah-daerah, di kementerian, dan di Departemen Purbaya sendiri, keuangan. Itu jumlahnya di daerah 230 triliun. Kemudian di kementerian dan lembaga-lembaga ada sekitar 230 triliun juga. Di Bank Indonesia 430 triliun. Itu miliknya Purbaya. Dan yang kita tahu, kalau dana mengendap di bank, sebenarnya harus dipergunakan secepatnya untuk pembangunan di daerah. Kalau mengendap sebulan, 2 bulan di bank daerah, di mana pemegang kuasanya adalah kepala daerah, berapa bunga yang diterima dari hasil endapan tersebut? Harus diteliti. Harus diteliti siapa yang menerima bunga itu, apakah masuk ke kas daerah. Masuk ke kas daerah saja belum dipergunakan secepatnya, dana yang dikirim dari pusat itu sudah kesalahan administrasi, apalagi diendapkan dan menerima bunga walaupun bunga itu masuk ke dalam kas daerah. Belum lagi kalau diselidiki di OTT oleh KPK, adakah setoran bunga di bawah tangan karena bank sudah diuntungkan dengan mendapatkan dana yang sangat murah, yang sangat meriah, yang sangat banyak ke kepala daerah atau bagian-bagian keuangan daerah. Seharusnya itu KPK harus masuk di situ, kejaksaan harus masuk di situ, menyelidiki hal itu. Pasti saya katakan sepersekian persen ada yang begitu. Karena terlalu banyaknya yang diendapkan, 230 triliun. Kalau bunganya 1% saja sebulan, itu 23 triliun. Sangat besar. Artinya 23 ribu miliar, kawan-kawan. Besar sekali. Harus masuk sebenarnya ke situ. Harus. Nggak bisa dibiarkan. Kemudian mungkin kita lupa atau ingat, ada masalah besar di negara kita sebenarnya mengenai gas melon. Gas melon jelas-jelas Purbaya mengatakan di APBN kita itu tertera. Gas melon itu harga keekonomian namanya. Harga keekonomian itu harga yang kalau tidak diberikan subsidi, itu harganya 42.750. Kemudian disubsidi oleh negara per tabung itu 30.000 triliun. Sehingga di masyarakat seharusnya harga tersebut adalah 12.750. Pertanyaan saya yang menonton konten ini, tahu nggak ada harga segitu di kios-kios, di pangkalan-pangkalan, ataupun di eceran-ecerannya? Nggak ada. Yang saya lihat, yang paling saya buktikan sendiri, yang paling murah itu 18.000. Artinya 12.750 itu sebenarnya harus sudah sampai segitu kepada konsumen. Sudah dapat untung di situ. Untung dari retailer ataupun distributor dari mana? Dari 30.000 yang disubsidi oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Itu hakikatnya subsidi itu. Harga itu harus nyatu semua. Kalau barang-barang itu adalah barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Contoh, Pertalite. Pertalite itu harga keekonomiannya adalah 12.750. Disubsidi pemerintah 2.750. Harga keekonomian di seluruh Indonesia ini adalah 10.000. Coba cek fakta. Itu harga yang tertera di APBN. Itu undang-undang namanya. Nah, siapa yang membuat bervariasinya harga tersebut? Harus diselidiki. Purbaya hanya menyentil sedikit. Sebetulnya lingkaran korupsi itu luar biasa. Harus dicari. Kemudian ada wartawan coba-coba nanyakan kepada Bahlil. Bahlil mengatakan, Purbaya salah data. Ya, kita tidak menyalahkan Bahlil, yang seharusnya ada KPK, lagi-lagi kejaksaan dan BPK, seluruh badan pemeriksa negara itu turun ke situ. Siapa yang bersalah di situ? Siapa yang korupsi di situ? Pasti ada yang diuntungkan. Di balik kerugian rakyat, di balik kerugian negara, ada yang diuntungkan. Para bajingan itu. Sama dengan masuknya Barreskrim ke OJK kemarin itu. Masuknya ke Bursa Efek Indonesia. Sudah harus ada tersangkanya. Setelah kita pelajari rekam jejak Purbaya, di mana kalau ada masalah-masalah tertentu, masalah keuangan, sudah pasti ada indikasi korupsinya. Sudah pasti, kawan-kawan. Dan kemudian kalau dilihat, kemarin dia menyentil bahwa yang saya bayarkan dari negara itu sama setiap tahunnya. Tapi yang tahun ini yang dikeluarkan 11 juta lebih, sebelumnya hanya 1 juta, karena itu memang alami itu. Yang keluar itu yang tidak diberikan bantuan iuran itu kan ekonominya bisa naik, atau dia meninggal dunia tidak diberikan lagi iuran. Masa orang meninggal dunia diberikan iuran? Selama ini yang dikeluarkan jumlahnya tidak signifikan, hanya 1 juta begitu kan. Kok tiba-tiba melonjak menjadi 11 juta? Itu pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Sebelumnya Purbaya juga menyentil begini, sama dengan di pasar saham yang goreng-gorengan katanya. Di BPJS itu ada masalah itu. Masalahnya bagaimana? Rumah sakit men-markup biaya-biaya pengobatan dari pasien-pasien BPJS. Orang BPJS kan berobat di rumah sakit itu gratis. Tapi sebenarnya itu dibayar oleh pemerintah nantinya. Berobat yang pasien BPJS. Kemudian dibuatkanlah kwitansi segala macamnya oleh rumah sakit. Banyak
obat-obatan atau peralatan yang diberikan kepada pasien, sebenarnya pasien itu tidak menerima obat-obatan tersebut, tidak menerima pelayanan dari rumah sakit, tapi dibuat fiktif, diklaim ke BPJS. BPJS kelabakan, tapi dibayarkan juga tanpa diperiksa dulu rumah sakit tersebut. Yang diuntungkan adalah rumah sakitnya oleh BPJS tanpa diperiksa. Ini diminta tolong oleh Purbaya. Marap-marap seperti ini dibersihkan oleh BPJS. Tapi apalah lacur sampai sekarang tidak dibereskan. Itu yang saya katakan. Tapi ujung-ujungnya Menteri Sosial dengan Menteri Kesehatan ini potong ini daftar orang ini. Ada apa ini? Sengkarut-sengkarut seperti ini ujung-ujungnya merugikan negara. Yang dibayar negara tetap. Kalau 11 juta itu misalnya dipotong, dikeluarkan, negara tidak membayarkan atau berkurang membayarnya, itu negara tidak dirugikan. Tapi ini negara gelontorkan terus. Kemudian yang digelontorkan itu pasien BPJS-nya tersebut mendapat pelayanan 1, tapi diklaim oleh rumah sakit itu 5 pelayanannya. Obat-obatannya yang tak diberikan kepada pasien diklaim semuanya. Kan gawat itu. Itu korupsi super besar dan super rumit itu nantinya kalau diselidiki. Ini yang dikatakan oleh Purbaya, tolong itu periksa. Maksud saya menyampaikan konten ini, kawan-kawan, banyak yang masih menyatakan bahwa Purbaya tidak akan mampu membalikkan ekonomi keuangan negara kita ini. Kemudian masih banyak yang komentar begini, belum terasa kok pengangguran segala macamnya saat ini. Tidak, masalah pengangguran, masalah yang lain-lain itu bukan domainnya Purbaya, itu domainnya seluruh pemerintahan ini. Dan kebetulan pemerintahan kita sekarang ini yang betul-betul, yang menurut saya pribadi, yang betul-betul ingin pro untuk rakyat. Artinya kebijakan-kebijakan dia itu untuk pro rakyat. Hanya Purbaya baru saya lihat di samping Prabowo, kan di atasnya Prabowo. Tapi di lingkaran menteri-menteri yang kepala-kepala lembaga yang lain-lainnya, kita tahu itu mereka adalah perwakilan partai politik yang ada di koalisi Prabowo. Kita harus mengerti hal itu dulu. Tentu saja dalam hal ini mereka lebih mementingkan partainya, lebih mementingkan golongan dia. Yang akibatnya apa? Yang akibatnya kepada masyarakat itu, bahkan mungkin peraturan mereka itu menganiaya. Kebijakan mereka itu menguntungkan partai politik, menguntungkan golongannya, tapi merugikan rakyat, merugikan negara. Itu kita lihat. Dan saya melihat bahwa Purbaya ini diberikan anugerah kepada Republik ini. Kenapa diberikan anugerah kepada Republik ini? Purbaya bukan orang partai. Purbaya ada di mana-mana sebelumnya, di rezim Jokowi, di rezim SBY, dan di rezim sekarang. Dan dia tidak terhalang oleh apapun. Kalau dari partai politik mungkin dia tersandra oleh partai politik. Kemudian ada mungkin rekam jejaknya yang tak bagus selama ini sehingga dia bisa disandra juga, seperti kata Nol. Purbaya kalau saya lihat dia lempang. Dia artinya lepas saja. Walaupun dia sentil masalah batubara, sebenarnya itu kan yang disentilnya itu adalah Prabowo. Prabowo kan pengusaha batubara yang diuntungkan selama ini. Tapi dia tidak peduli. Tidak peduli. Ini salah menurut dia, ya salah. Kalau benar menurut dia, benar. Bukankah itu anugerah kepada Republik ini? Kalau kita melihat di sekeliling Prabowo sekarang ini, orang-orang yang tersandra oleh partai politik dia, dari orang yang merekomendasikan dia, mungkin rezim yang lama masih ada kepentingannya di diri dia. Purbaya memang dari rezim yang lama, tapi sepertinya dia tidak tersandra oleh hal itu. Nah, kalau memang kerja Purbaya ini belum sampai ke bawah, belum menaikkan ekonomi kita secara pribadi, inilah masalahnya. Saya ingin memberikan gambaran kepada kawan-kawan. Kenapa? Karena nantinya akan digiring kita kepada pesimistis masalah pengurusan ekonomi di negara kita ini. Indonesia gelaplah, Indonesia beginilah, Indonesia macam-macam yang negatif. Saya ingin membalikkan cara berpikir kita sebagai warga negara, bahwa ada seseorang menteri sekarang yang menurut saya mampu membalikkan itu semua. Dan halangan-halangannya saya beritahukan kepada kita semua, ini bukan halangan yang gampang, ini bukan halangan yang mudah untuk diatasi. Purbaya memang bisa membalikkan itu, tapi harus dibantu oleh menteri-menteri yang lain. Dan menteri-menteri yang lainnya, kalau kita lihat sekarang ini, ujung-ujungnya nanti kalau itu dibongkar oleh Purbaya semuanya, mereka akan menjadi lawan dari Purbaya. Mereka dengan antek-anteknya di luar, dengan kaki-kakinya di luar, dengan sengaja akan mendowngrade Purbaya di sini. Kenapa begitu? Sudah mengganggu kepentingan dia, yang menurut Noel sudah mengganggu pesta-pesta dari para banjingan ini. Sementara bisa jadi menteri-menterinya ini adalah kacung-kacung dari banjingan yang terganggu pestanya, kata Noel. Dan yang ke depan narasinya pasti sudah akan menyudutkan Purbaya. Di sini kita sebagai rakyat, yang dibutuhkan Purbaya adalah dukungan dari rakyat.
Saya katakan, dukungan dari kita semua. Jangan sampai kita tergiring. Kalau kita sampai tergiring dengan informasi-informasi negatif, narasi-narasi negatif, kemudian kita terbawa bahwa kita ini tidak akan bagus ekonomi kita, tidak akan bagus lagi harapan kita. Ini yang membuat kita ini hancur. Ujung-ujungnya kita tidak percaya lagi kepada Purbaya. Inilah yang diinginkan oleh para banjingan-banjingan tersebut. Saya ingin menerangkan ini kepada kawan-kawan bahwa kerja Purbaya ini sebenarnya sudah berhasil. Berhasil bagaimana? Dia sudah membongkar kebobrokan-kebobrokan di sekeliling dia. Tinggal bantuan dari kita. Bantuannya apa dari kita ini? Jangan tergiring dengan narasi-narasi begini, sehingga kita tidak optimis bernegara lagi, tidak optimis mencari kerja, tidak optimis. Pokoknya keseluruhan kita dibuat pesimis, yang ujung-ujungnya nanti Purbaya ini yang akan diresafel oleh Prabowo. Karena Prabowo kan melihat, oh rakyat ini, aku ini tergiring kepada pesimis, walaupun dia tahu kerja Purbaya ini bagus, kerja Purbaya ini sudah benar, tapi rakyat sepertinya tergiring pesimistis yang dilancarkan operasinya oleh para banjingan-banjingan sekarang, yang mau dihabisi oleh Purbaya. Karena ini lingkaran ini pastilah koruptor. Artinya setengah dari mereka itu bisa jadi mereka adalah koruptor atau antek-antek asing, ataupun antek-antek atau jongos-jongos dari oligarki-oligarki. Karena kemana saja Purbaya mengurus masalah keuangan itu, dia terbentur kepada persoalan-persoalan yang besar, masalah korupsi yang sistematis, yang masif, macam-macam kan. Jadi kalau belum sampai ke kita rasa-rasanya, belum sampai program itu ke kita, seperti Purbaya menginginkan bunga kredit itu mendekati nol, yang katanya akan dibuatkan bank sendiri dari Departemen Keuangan, entah apalah namanya, PNM, macam-macam lah namanya kan, mungkin yang akan dibuat oleh Purbaya itu, yang membuat kredit ini ke UMKM, yang ternyata sekarang dari perbankan Himbara sendiri pun hanya sekitar 10%, tak berapa itu kredit yang diberikan kepada UMKM. Seharusnya itu kan 90% lebih diberikan kepada UMKM dari Bank Himbara. Ini tak pernah sampai kepada masyarakat. Inilah masalah sekarang yang lagi dikerjakan oleh Purbaya. Satu-satunya dari kita yang diminta oleh pemerintahan Purbaya sekarang ini, Menteri Keuangan ini, mendukung dia, memahami pekerjaan dia. Ya tentu saja dengan cara mengamatinya seperti sekarang ini. Jadi kawan-kawan, saya harapkan kawan-kawan mengerti. Persoalan yang dihadapi Purbaya ini bukan main-main. Ini persoalannya sudah betul-betul seperti kanker, ini kanker stadium 4. Tapi percaya, ini akan berhasil diperbaiki oleh Purbaya. Terima kasih.